I just had to let you know you're. Mengambil cara untuk persediaan stok ke depannya, gitu. Juga untuk kalau misalkan penjualannya menurun itu juga bakal jadi pertimbangan yang stabil. Mungkin juga ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin dari Pernahkah kita memperhatikan bahwa sebuah toko bunga itu atau rangkaian bunga itu mengalami peningkatan pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat wisuda, ulang tahun, atau perayaan besar lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai langsung sebuah toko bunga yang dimana guna untuk mencari bagaimana cara mereka untuk melakukan estimasi permintaan serta bagaimana cara mereka untuk melakukan peramalan dalam penjualan. Perkenalkan Kak, nama saya Riana Sinurat. Kalau boleh tahu, kalau kakak boleh perkenalkan nama, terus sama nama ini. Oke, nama aku Yuni, terus nama usahaku itu Bainik Floris. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Kak Bainik Florisnya ini dibuka? Sebenarnya Bainik Floris ini tuh ada dari tahun 2020, tapi kita masih pakai home store gitu, jadi masih rumahan. Terus memutuskan untuk buka toko itu baru buka di awal Januari tahun 2026 ini. Tuh, terus berapa rata-rata permintaannya dalam satu hari gitu Kak? Permintaan dalam satu hari itu rata-rata beda sih, nggak sama setiap harinya, karena tergantung juga kita kan usahanya di bidang seni, jadi tergantung, apalagi dekat kampus, otomatis melihat juga keadaan di kampus gimana. Kalau misalnya lagi banyak ujian, itu permintaannya juga lumayan banyak. Tapi kalau hari biasa kita bisa buat ya 10-12 buket mungkin. Berarti tiap harinya itu terdapat perbedaan permintaannya Kak. Misalnya kalau hari ini dia dapat permintaan 25, besok kemungkinan besar ada 30. Biasanya permintaan yang paling tinggi itu hari-hari apa ya Kak? Kayak ada momen tertentu gitu. Kalau permintaan paling tinggi itu pas wisuda, ada kegiatan wisuda di kampus, graduation, mungkin yang graduation sekolah-sekolah, atau pas waktu di kampus lagi rame musim sidang, itu yang paling banyak. Oke, orang kakak pernah ngalami kelebihan atau kekurangan stok nggak pas ada petang? Kalau kelebihan, sebenarnya enggak sih, karena kita stoknya selalu ada terus. Jadi kalau misalkan kelebihan enggak, karena kan bisa dijual besoknya juga. Kalau kekurangan sering karena kita juga masih baru untuk terjun langsung. Kan kita masih home store, jadi masih nggak terlalu banyak peminatnya. Tapi setelah kita terjun langsung buka toko offline kayak gini, itu permintaannya lebih banyak. Jadi kita sering mengalami kekurangan stok. Oke. Terus kalau pas permintaan lagi tinggi gitu Kak, gimana cara orang kakak buat ngatasinnya? Apakah perlu tambahan karyawan atau kakak sendiri yang langsung handle gitu? Kalau pas lagi tinggi permintaannya, kita ngajak teman lagi, karena kita juga ada tim sebenarnya. Cuma timnya itu bersifat freelance atau panggilan. Jadi yang tetap di sini itu 2 orang. Jadi kalau misalnya ada event, kita manggil lagi 4 atau 5 orangan gitu. Berarti kalau kayak karyawan itu dia nggak selalu ada, tetap panggilan aja. Panggilan aja sementara ini, nggak tahu nanti kita mempekerjakan lagi atau enggak. Sejauh ini masih aman di handle berdua aja. Oke, berarti kalau misalnya pendapatan penjualan hari ini itu dibuat jadi dasar untuk perencanaan ke depannya gitu Kak? Tentunya pasti, karena kan kita juga evaluasi ya. Kalau misalkan penjualannya meningkat, itu kita pasti kan harus melakukan perencanaan untuk persediaan stok-stok ke depannya. Begitupun juga untuk kalau misalkan penjualannya menurun, itu juga bakal jadi bahan evaluasi. Kenapa bisa penjualannya menurun sedangkan hari-hari kemarinnya stabil atau meningkat? Kenapa bisa menurun? Mungkin juga ada beberapa faktor yang nyebabin kenapa menurun. Mungkin dari mahasiswa yang libur, atau mungkin lagi nggak ada musim graduation, atau nggak ada acara yang berkepentingan dan berkaitan dengan bunga. Oke, baik. Terima kasih Kak atas informasinya dan maaf sudah mengganggu waktunya. Oke, yang I just
had to let you know you're